Seruan Kebangsaan Kampus Perjuangan. Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman di tahun 65 dan Yunhab di tahun 98. Kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kami Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kita berjumpa lagi dengan Kerajaan TB. Kali ini saya akan berbincang dengan Mas Sidrata Mokhtar, Dr. Sidrata Mokhtar, dosen Universitas Kristen Indonesia Jakarta, pengamat sekaligus sering menulis tentang soal-soal politik. Kali ini akan membahas soal seputar pemilihan presiden. Nah, ini kan akhir-akhir ini banyak sekali dinamika yang muncul, khususnya kaum akademisi di beberapa kampus di Indonesia ini kan melakukan satu gerakan untuk gerakan moral, gerakan etik soal keterlibatan presiden di dalam pemilihan presiden saat ini. Sebelumnya sebetulnya udah beberapa mahasiswa juga menggugat soal persoalan politik dinasti, hampir 899 kampus. Nah, yang kita soroti kali ini adalah soal kesadaran apa sebenarnya yang muncul ketika para profesor, para guru besar, para dosen itu kemudian serentak untuk menggugat atau dalam tanda kutip melawan Presiden Jokowi. Ya, ini menarik ya, masalah topik tentang pemilu, karena di dalam perkembangan pemilu ini adalah satu pemilu yang sangat krusial. Setelah 25 tahun kita mempraktekkan demokrasi langsung ya, sehingga ini menimbulkan satu problem ketika Presiden Jokowi ini menawarkan kampanye untuk mendukung paslon tertentu yang menurut saya secara moral dan secara politik itu ini bisa merugikan, itu bisa mendegradasi demokrasi, dan bahkan dalam praktiknya dalam peran-peran pemerintahan termasuk pembagian bansos dan sebagainya itu syarat dengan konflik kepentingan, sehingga adalah gerakan moral dari perguruan tinggi, para profesor, para mahasiswa dan akademisi secara umum untuk mendorong untuk meluruskan Pak Jokowi dan mengingatkan bahwa demokrasi menjadi ancaman. Nah, bahkan hukum menjadi taruhan ketika seorang presiden itu punya ambisi untuk menguatkan dinasti atau putranya menjadi calon wakil presiden. Jadi ini menjadi pangkal persoalannya. Kemudian yang kedua, sebelum peristiwa ini terjadi juga presiden itu melakukan cawe-cawe. Cawe artinya intervensi terhadap pencalonan orang. Bahkan presiden itu secara langsung memberikan ini, mendukung orang-orang untuk sejumlah orang untuk menjadi calon presiden. Dan kemudian beliau secara tidak langsung juga semakin melemahkan demokrasi ketika ada persoalan-persoalan hukum
dianggap beliau ikut melemahkan hukum. Ya, dulu melemahkan KPK, kemudian ketika MK itu bahwa ada faktor intervensi atau unsur kekuasaan lain dari pemerintahan di dalam dinamika pengadilan di MK. Jadi ini yang menjadi soal, sehingga aspirasi ini melinding menjadi isu yang mendesak agar presiden turut mendukung demokrasi setidak-tidaknya, tidak cawe-cawe atau tidak melibatkan diri di dalam politik elektoral yang besar. Nah, masalahnya sudah separah itu kan sehingga para akademisi ini harus turun tangan. Kalau melihat sosok-sosok yang menyuarakan dari UGM kan para profesor, Iya. para alumni, di UI juga para alumni, dan bahkan di UNAIR dalam besok atau dalam waktu dekat ini juga akan ada desakan untuk menyuarakan yang sama. Intinya itu adalah ingin menyelamatkan demokrasi, menghindarkan netralitas aparatur negara, dan mengupayakan agar TNI Polri itu netral, karena sangat berbahaya kalau instrumen yang memiliki senjata, memiliki power dan segala macam itu bisa dimobilisasi untuk tujuan tertentu. Lebih khusus lagi misalnya tentara kan sistem komando. Iya. Nah, mestinya ketika terjadi pelanggaran pada level aparat TNI atau aparat teritorial, maka mestinya yang menjadi permasalahan itu kan ada pada atasannya, kan atasanlah yang memberikan komando. Tapi yang sering menjadi korban di sini adalah aparatur yang bawah ini, yang mereka yang Berhadapan dengan masyarakat di lapangan ya. Ini yang menjadi korban, sehingga memang harus ada gerakan moral untuk memastikan bahwa komando-komando atau menggunakan diskresi misalnya oleh kepolisian itu berada pada jalan yang benar, tidak diselewengkan. Karena para guru besar ini, misalnya Profesor Hafiz Tuti misalnya dari UI, Dewan Guru Besar UI, mengkhawatirkan dan bahkan sudah melihat tanda-tanda intervensi kekuasaan untuk melakukan mobilisasi terhadap aparatur negara seperti ASN ini. Nah, sehingga kita meskipun mengalami kondisi di mana banyak pelanggaran ya, di mana ada yang timpang misalnya antara fungsi KPU yang sudah sangat kuat dengan fungsi Bawaslu yang tidak kuat. Dia hanya bisa berikan rekomendasi jika ada potensi pidana pemilu. Nah, dalam kondisi di mana ada potensi pelanggaran yang besar, kalau ada satu lembaga seperti Bawaslu itu tidak bisa berperan, otomatis yang menjadi harapan di situ adalah adanya gerakan moral, gerakan intelektual di kampus untuk mengarahkan agar kita bernegara itu kembali ke jalur yang benar. Saya mengkhawatirkan di bagian barat itu Andalas di Padang. Iya, sudah rata itu. Di rata itu di Unhas, Bandung, di Unhas, sudah semua. Di timur itu ada Universitas Hairun, kemudian Ternate ya? di Ternate, kemudian di Jawa itu ini tinggal menunggu meluas ITS besok. ITS, kemudian UNAIR, hari tadi Unpad. Masalahnya gini, ada kontra narasi kan dari pihak istana, katakan begitu aja, atau dari pihak yang berkepentingan dari istana, seolah-olah bahwa gerakan akademis ini kan bagian dari partisan politik tertentu. Nah, itu kan kemudian untuk melemahkan. Memang bagaimana itu antara gerakan akademis yang sekarang muncul dengan tuduhan partisan itu sebetulnya kayak apa? Itu menurut saya istana itu mungkin tidak memahami makna dari peran intelektual organik. Intelektual organik itu kan tidak hanya cukup disuarakan melalui mimbar akademik, tapi juga harus diartikulasikan dalam kerangka peran-peran kemasyarakatan dan kebangsaan. Kan bukankah perguruan tinggi itu melaksanakan tiga tridharma ini kan, riset, kemudian pengabdian masyarakat dan akademik. Jadi menurut saya sudah merupakan satu hal yang lumrah ketika dunia akademik itu tidak hanya melihat dimensi akademis, tapi juga dimensi moral dan dimensi
politiknya. Apalagi di depan mata kan ada penyelenggaraan pemilu yang tentu saja menurut saya itu akan membawa implikasi bagi peran-peran politik, dan menurut saya masyarakat Indonesia ini kan butuh elit, butuh teladanan dari perguruan tinggi. Sikap-sikap para profesor itu menjadi cermin yang bisa diteladani oleh masyarakat. Nah, tinggal mungkin ditambahkan bahwa jangan sampai gerakan-gerakan ini akan berujung kepada sebuah revolusi sosial atau apa gitu. Kalau gerakan intelektual ya tentu kita mendorong adanya perbaikan, perubahan, ada juga penyelamatan terhadap indikator formilnya adalah pemilu bagaimana bisa berlangsung secara apa, kemudian demokratisasi berada pada realnya, di mana presiden itu bisa netral. Kenapa? Karena fungsi presiden itu adalah fungsi 24 jam. Nah, ketika dia cuti, betapa repotnya itu, bagaimana mengurusi cutinya, bagaimana membatasi, bagaimana Bawaslu atau masyarakat mengontrol agar presiden tidak menggunakan alat-alat negara. Nah, apalagi masyarakat kita itu masyarakat yang tunduk terhadap tokoh, apalagi pemimpin tertinggi seperti presiden. Masyarakat kita masih masyarakat paguyuban, patron klien. Ketika dia datang itu presiden sebagai patron yang tertinggi, ya otomatis dia datang itu seperti dalam seminar tadi katakan bahwa hadirnya tentara dari jarak jauh aja udah dikhawatirkan ada apa itu. Jadi kan sendiko jauh kan gitu. Pasti itu. Cuma gini, saya menggarisbawahi sebetulnya tujuan partisan itu kalau diasosiasikan pada partai tertentu memang nggak benar. Tapi kalau partisan terhadap nilai, apalagi prinsip-prinsip demokrasi, memang benar. Kan gitu intinya. Ya, sangat setuju saya. Jadi kita tidak melihat unsur-unsur partai tertentu, tapi kita berpihak terhadap nilai-nilai moral kebenaran yang menjadi kolektif conscience yang dipandang masyarakat sebagai nilai ideal gitu. Nah, dan kita kan itu ingin menjaga itu kan, bahwa di antara kita bernegara di mana ada hukum formil, tapi juga ada secara sosiologis itu ada living law, ada hukum adat. Di dalam hukum adat itu ada marwah, nilai-nilai moral bangsa itu harus dijaga. Jadi saya menangkapkan begini, ada ini dari kontranarasi yang dibangun oleh pihak presiden. Ini kan ada simplifikasi, ada penyederhanaan kayaknya. Ya oke lah. Tapi sekarang kita sampai mau beralih persoalan hadirnya kesadaran. Sejauh mana kesadaran kaum intelektual, kalau akademisi ini didengarkan oleh Presiden Jokowi? Presiden Jokowi kan dalam tanda kutip kan dapat. Ya, jadi memang persoalan presiden ini tidak cukup memaknai bagaimana bernegara secara modern. Iya. Bahwa di situ ada konstitusi, di situ ada presiden sebagai negarawan, bahwa apa yang dia katakan itu harus dibayangkan itu akan diikuti secara masif oleh masyarakat, dan itu berimplikasi. Bayangkan misalnya presiden ikut kampanye atau tidak netral, saya bisa bayangkan sampai ke aparatur desa itu tidak netral. Ya iyalah, Di tingkat desa bisa rame, itu bisa terjadi istilah orang Jawa Timur foto-fotoan itu. apalagi di tingkat desa kalau kita melihat itu, kita isu apa yang berkembang di media itu kan ada intimidasi aparat desa, kepala desa dengan menggunakan kasus-kasus dana desa. Ini kan juga membahayakan di level bawah. Nah, itulah memerlukan standar etika dan moral pejabat negara yang tinggi dalam hal ini, agar isu-isu politik elektoral partisipasi masyarakat tidak dihambat oleh saling intimidasi. Dan nanti kan yang ditakutkan di dalam pemilu itu adalah teror. Iya. Jadi teror itu secara psikologis, teror secara langsung ya, punya efek terhadap kekerasan. Tapi intimidasi itu memberikan preferensi kepada masyarakat bahwa kalau dia tidak memilih sesuai dengan kehendak penguasa, ini akan dianggap sebagai tindakan yang berbahaya bagi mereka. Ini yang perlu saya belum ketakutan ini, sehingga kita harus memberikan kebebasan bahwa ini adalah pesta demokrasi di mana masyarakat itu harus bebas memberikan pilihan yang
dan mobilisasi oleh kekuatan-kekuatan tertentu dengan kepentingan yang sifatnya jangka pendek ya. Jadi saya mengapresiasi sekali lagi gerakan intelektual atau gerakan moral tentang Moskov ini, karena ini sekaligus menjadi peringatan bahwa pemilu ini bisa menjadi terancam. Saya bisa membayangkan kalau dipersepsikan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain, terutama pihak yang berkuasa, bahwa pemilu ini tidak netral dan independen, maka terjadi delegitimasi terhadap hasil pemilu nantinya. Nah, ini persoalannya kalau tidak hanya sekedar delegitimasi, kalau tidak jujur, tidak terjadi persoalan lah, problem di situ. Setuju nggak pernyataan Eros Jarod? Atau ada yang lain sebetulnya? Kalau sampai satu putaran terjadi akan terjadi chaos. Menurut saya ada potensi seperti itu. Memang secara anatomi politik kita melihat raihan suara partai di dalam pemilu itu kan tidak sampai 50%, paling tinggi itu 20% sekarang. Paling di dalam survei itu mengalami kenaikan sekitar 23-25%. Oleh karena itu menurut saya bahwa sangat mustahil akan sangat sulit satu putaran itu bisa tercapai, sehingga diasumsikan bahwa ini ada potensi untuk memaksakan satu putaran. Dan nanti kalau terjadi proses sebagainya di dalam undang-undang pemilu itu kan dikatakan kurang lebih jika tingkat manipulasi atau tingkat kesalahan di dalam input data atau di dalam pemilu itu tidak sampai masif, terstruktur dan sebagainya, maka otomatis itu bisa gugur. Bagaimana juga dalam pengalaman 2019, karena gugatan pada saat itu gugatan Prabowo sebagai paslon yang kalah itu kemudian tidak dianggap sebagai sesuatu yang terstruktur dan masif tadi. Nah, artinya apa? Bahwa yang dikhawatirkan ini adalah bahwa ketika presiden itu memiliki anak, itu kan artinya ada unsur privat yang secara natural pasti mendukung anaknya. Anaknya ini jadi calon presiden. Tapi kan ada persoalan yang lain yang dikhawatirkan masyarakat. Kalau saja MK saja bisa terjadi seperti itu, maka dikhawatirkan bahwa hal-hal lain yang mungkin seperti penyelenggaraan pemilu itu nanti akan berpotensi terjadi penggunaan kekuatan atau ada abuse of power di dalamnya. Nah, kita sebagai masyarakat sipil di dalam demokrasi itu kan kekuasaan yang paling kuat itu adalah orang yang terpilih secara demokratis, seperti Pak Jokowi sekarang. Nah, jika tidak ada kontrol dan tidak ada pengawasan publik melalui proses seperti ini, maka menurut saya ya tidak akan terjadi check and balances di dalam kekuasaan itu, dan itu merupakan niscaya di dalam sistem politik yang demokratis seperti saat ini. Jadi kita sekaligus memberikan pendidikan publik agar pengawasan, kontrol itu merupakan hal yang utama, dan Indonesia ini kan kaya akan sumber daya politik yang ada di dalam masyarakat. Hanya saja harapan saya bahwa di dalam sumber daya politik yang banyak ini tidak hanya pro terhadap kekuasaan, harus ada yang berada di luar kekuasaan juga. Tapi gini, saya nggak yakin desakan-desakan dari akademisi ini akan menjadi atensi bagi Presiden Jokowi terus kemudian mampu merubah pendapatnya. Dia memang tidak mengatakan mendukung salah satu, tapi kan perilakunya sudah menunjukkan, ya toh, misalnya bansos kemana-mana, BLT kemana-mana, kemudian banyak juga acara-acara yang dipadukan bersama dengan
02 kan begitu kan, apalagi kalau Gibran kan jelas anaknya. Nah, misalnya kalau sampai tidak diperhatikan, tidak ada tensi dari Presiden Jokowi, apa sih sebetulnya yang akan dilakukan menurut ya, para akademisi ini? Nah, saya dari cara pandang ilmu politik itu kan kita harus melihat fakta-fakta ini. Akan ada potensi kemacetan di dalam input politik, di dalam proses politik yang ada. Jadi yang kita khawatirkan itu sistem politik itu bagaimana kita jaga agar tidak terjadi support stres. Jadi kalau terjadi kegagalan di dalam sistem politik, misalnya pemilu ini tidak sanggup untuk melakukan pengawalan atau melaksanakan pemilu ini sesuai dengan mandat yang telah diberikan. Kemudian pada sisi pengawasan juga, pengawasan kelembagaan yang sudah ada bagi Bawaslu dan sebagainya juga lemah. Maka yang terjadi adalah reaksi publik. Jadi apa yang disuarakan oleh akademisi ini secara nggak langsung itu merupakan cermin dari potensi reaksi publik yang muncul. Kita tahu bahwa kita ini memiliki negara yang memiliki potensi adanya, bahkan ada istilah amok ya, di dalam kamus bahasa Inggris itu budaya amok diambil dari serapan budaya di Nusantara ini. Budaya amok. Jadi artinya kemarahan serentak dalam waktu yang cepat, atau emosi yang ulat-ulat dalam waktu yang cepat. Itu hanya terjadi seperti dalam budaya politik masyarakat Indonesia. Nah, ini yang menurut saya perlu kita garis bawahi, bahwa di dalam tataran masyarakat plural harus kita jaga harmoni dengan cara mendiskusikan. Jadi saya memaknai positif sikap dari para profesor dan akademisi di kampus itu yang ingin mengembalikan marwah demokrasi sebagaimana perjuangan reformasi di awal, di mana kita memilih jalan demokrasi. Bagaimana secara bertahap kita akan mendorong demokratisasi itu ke arah proses yang lebih berkeadilan. Kita akan mendorong negara bisa maju, ambisi untuk membangun 100 tahun Indonesia 45 itu akan menjadi negara industri maju dan sebagainya, itu bisa tercapai. Artinya apa? Bahwa yang menjadi perhatian semua pihak, termasuk yang bukan dari organ kekuasaan, ya, masyarakat dan akademisi ini, agar itu mestinya menjadi atensi, menjadi hal yang betul-betul dipikirkan oleh Presiden. Gitu. Presiden itu harus mendengarkan aspirasi dan bagaimana Presiden dengan organ-organ negara itu memaknai positif gerakan ini sebagai satu gerakan moral, bukan berpretensi politik ya. Meskipun yang namanya gerakan moral ya ujungnya adalah ditafsirkan sebagai di dalam tindakan politik kan. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi kan ada nilai, betulnya. Kita berbicara nilai. Sekarang begini ya. Kita misalnya, ini kan kita bicara misal. Keyakinan saya Presiden Jokowi ini kan akan terus berjalan sesuai dengan keinginannya. Dan selama ini seperti itu. Nah, ini kan sementara ada kekuatan akademisi dan publik yang kemudian melawan itu. Ini kemudian kan muncul polarisasi. Nah, kalau polarisasi ini semakin menguat, apakah kemudian nanti akan terjadi deadlock di dalam pemilu ini? Nah, ini yang saya khawatirkan, bahwa selama ini kita menganggap sampai pada terpilihnya Jokowi, kepemimpinan Jokowi pada 9 tahun ini adalah satu proses yang sangat positif di awalnya, apalagi di dalam kondisi pandemi yang sangat buruk di tingkat dunia, kita masih bisa bertumbuh ekonominya. Jadi itu hal yang positif. Tapi kok tiba-tiba di dalam politik ini, apakah beliau dengan sengaja atau tidak sengaja, ini seperti kondisi sebaliknya, bahwa berbeda dengan aspek perhatian beliau terhadap ekonomi dan pandemi kemarin gitu. Jadi yang dibayangkan oleh publik ya, terutama yang tadinya sangat mendukung lalu kemudian berbeda sikap ya, berbeda sikap secara politik dan berbeda sikap karena sejumlah hal yang dianggap itu bertolak belakang dengan marwah konstitusi dan negara berdemokrasi ya. Sehingga pada intinya saya melihat bahwa
presiden itu harus memiliki penilaian yang jujur dan objektif untuk melihat reaksi publik menjelang pemilu. Karena saya memperkirakan aparatur negara yang untuk menjaga negara pra dan pasca pemilu ini juga memantau sejauh mana eskalasi ancaman kekerasan atau potensi-potensi lain yang berkembang di masyarakat itu bisa berujung atau terakumulasi menjadi sebuah problem nasional di bidang keamanan. Ini yang menurut saya khawatir. Nah, yang terakhir yang saya lihat juga sangat problematik disoroti termasuk oleh para akademisi adalah ketika bansos ini kok ini bertepatan dengan menjelang pemilu. Alasannya adalah terjadi El Nino. El Nino kan sudah lewat. Ya. Mestinya ketika El Nino sekian bulan yang lalu, itulah pada saat yang tepat untuk membagikan bansos yang jumlahnya besar. Ini kan 50 sampai 60. Jadi anggarannya 11 triliun sekian. Ya, bahkan lebih dari situ kalau perhitungan Washington di DPR kemarin lebih. Kumulatifnya bisa, dan itu lucunya lagi sudah antisipasi untuk putaran kedua karena nanti juga akan dibagi bulan Juni. Kalau sampai terjadi putaran kedua kan bulan Juni, itu sudah ada bansos dan BLT lagi. Nah, ini yang perlu kita ingatkan di publik, bahwa dana yang dibagikan bukan dana dari pribadi atau dana kebaikan. Dana negara dari rakyat. Tapi dana negara yang memang karena masyarakat itu mendapat revenue atau dari akumulasi pendapatan negara yang dikembalikan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Dan itu di Amerika pun ada itu, bantuan sosial kepada yang dibutuhkan. Itu merupakan subsidi silang dari orang kaya kepada orang miskin. Negara ada itu. Nah, cuma kita ini jangan kemudian bantuan sosial ini dimanipulasi untuk kepentingan politik elektoral ini. Nah, ini yang sangat berbahaya. Yang kedua, lembaga-lembaga survei ini juga jangan paksakan persepsi yang mungkin tidak sangat objektif dengan mengatakan bahwa ini akan berujung pada satu putaran. Iya, opini ya. Opini menggiring opini publik akan berbahaya kalau di realitasnya nanti tidak seperti itu. Atau untuk mencapai 50% per satu di dalam satu putaran selesai, itu harus memaksakan mobilitas politik yang tidak sesuai aturan. Nah, ini terakhir ya. Pada garis konstitusi. Ini yang terakhir ya. Ini berkaitan. Kalau misalnya nanti terjadi, saya belum bisa memaknai apakah ini sudah masuk pada wilayah krisis politik ya. Kalau misalnya nanti terjadi krisis politik betulan, apakah bisa itu nanti akan mengulang kembali pada sejarah gerakan 98? Ya, jadi saya melihat elemen-elemen seperti 98 itu ada karena 98 itu kan dimulai dengan krisis ekonomi, kemudian berujung pada krisis kepercayaan. Ketika krisis kepercayaan, dunia akademis, mahasiswa dan para gerakan pro-reformasi itu turun. Nah, jadi itu juga turunnya mendadak gitu, karena akhir 97 itu belum hanya krisis ekonomi 97 ya. Lalu gerakan kaum intelektual menulis Majid di sesi itu Adnan Puyuh, Nasution, Raymond Seregar dan sebagainya itu turun pada awal-awal 98 itu. Jadi artinya Indonesia ini memiliki sangat banyak potensi oposisi yang itu harus betul-betul diperhatikan oleh penguasa, karena itu adalah sumber daya yang menjadi tangible asset bangsa. Di satu sisi mereka cinta terhadap negara, tapi mereka ini berada di barisan masyarakat untuk mengatasi kondisi yang sekiranya itu akan berdampak buruk, misalnya delegitimasi pemilu, dan kita masa menjadi negara yang rusak karena faktor pemilu. Padahal bukankah pemilu ini sebagai ujung dari satu upaya penting untuk melanjutkan kepemimpinan nasional melalui pemilu. Jadi pemilu itu harus diciptakan damai, pemilu harus menjadi pesta, dan caranya adalah semua pihak termasuk para aktor, mereka maupun para legislatif dan sebagainya ini kita harus sama-sama mengantisipasi kemungkinan adanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya sepakat dengan Profesor Saiful Mujani yang mengatakan bahwa alat integrasi
utama masyarakat Indonesia itu kan kebetulan populasi mayoritasnya itu kan di atas 50% masyarakat Jawa. Jadi oleh karena itu diyakini bahwa budaya politik masyarakat Jawa itu kan sangat mendorong integrasi nasional. Jadi ya, artinya bahwa karena sebaran penduduk Jawa juga sangat tinggi di Indonesia, sehingga saya agak yakin bahwa kalau kita presiden tidak cawe-cawe, politik santun dan politik bermoral bermartabat ini akan bisa kembali. Ini yang kita tunggu ini, bahwa aparat keamanan juga sih menurut saya kalau bisa harus memahami demokrasi secara prosedural dan secara substantif, agar ketika dia menjalankan penegak hukum, melakukan kepolisian atau melakukan penggunaan instrumen keamanan untuk menjaga pemilu, ya, sebaiknya pejuang demokrasi ini harus dimaknai sebagai instrumen yang bisa mengamankan negara juga, karena kalau aspirasi mereka tersumbat itu bisa berdampak terhadap persepsi publik terhadap mereka, sehingga ini bisa produk penanganan yang banyak. Ya, terima kasih Mas Indra. Jadi catatan penting bagi saya itu kan Pak Jokowi ini tentu saja untuk Pak Jokowi harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi yang sudah disepakati, dan tolong memang Pak Jokowi ini kan orang Jawa, jangan selalu terikat secara kuat pada budaya-budaya paguyuban, harus bergeser pada budaya patembayan, itu lebih mendekati masyarakat demokrasi. Dan yang penting lagi, Pak Jokowi harus ingat sejarah 98, jangan sampai terulang hanya karena ulah dan ambisi pribadi, keluarga, dan kelompok tertentu. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini.